Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Nur Firdaus. Saya dari kelas Praktikum Pengolahan Data Berbasis Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari tugas magang yang pertama, yaitu mengentry bukti transaksi yang ada dalam soal ini, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Mayop. Nah, sebelumnya itu karena kemarin kita sudah sempat membuat transaksi dan mengentry beberapa transaksi yang ada di neraca dan memasukkan akun-akun. Selanjutnya nanti kita buka aplikasi Mayop, langsung kita buka data yang kemarin kita sempat isi gitu. Lalu nanti kita klik yang pertama, terus kita klik yang activate letter. Selanjutnya nanti akan terbuka menu seperti ini. Dan untuk transaksi yang pertama, langsung saja, ini itu merupakan bukti pengeluaran kas. Karena dia mengeluarkan uang, jadi kita ke menu banking, terus kita ke spend money. Di sini kita pastiin bahwa pay from account-nya itu udah cash in bank dan nggak ada tax inclusive-nya. Kita masukin ceknya itu nomor CP 12001 tanggal 1 bulan 12 2020, jumlahnya itu sebesar 2.500.000. Memonya itu pembayaran gaji karyawan November 2020. Di ACCT pagar ini kita pilih yang expense payable. Lalu kita pastikan kalau ini udah non-tax dan di out of balance-nya itu kita pastikan bahwa dia 0, itu menandakan bahwa transaksi ini balance. Lalu kita klik record, lalu kita close. Terus untuk transaksi kedua yaitu voucher kas kecil, yang mana sama aja. Yang membedakan itu di pay from account-nya kita ganti jadi petty cash karena dia ini termasuk salah satu voucher kas kecil ya. Lalu di itunya kita ganti, di ceknya kita ganti jadi V121 tanggal 2 bulan 12 2020, jumlahnya sebesar 675.000. Memonya pembayaran brosur untuk iklan. Di ACCT-nya kita ganti jadi advertising expense. Dan kita pastiin kalau ini itu dia out of balance itu 0, menandakan bahwa transaksinya balance. Saya kita klik record, lalu kita close saja. Selanjutnya itu ada bukti penerimaan kas. Karena dia menerima uang, kita lanjut aja ke menu sales. Habis itu kita receive payments, karena tadi itu menerima uang. Kita klik receive payments. Sehingga kita pastiin dia cash in bank dan customer-nya itu di sini Tekno Komputer. Kita cari Tekno Komputer, kita tap amount receipt-nya itu 34.100.000. Payment metode kita ganti jadi cek. Lalu ID-nya itu ID-nya itu salah, taruh ID-nya itu BKM 12/1. Saya date-nya itu tanggal 3 bulan 12 2020. Lanjut, dah kalau out of balance-nya itu udah 0, berarti tandanya transaksi kita udah balance, lalu kita langsung klik record saja. Selanjutnya ada voucher kas kecil. Voucher ini kita close saja. Voucher kas kecil itu kita klik banking, terus kita klik spend money, lalu kita masukin karena dia kas kecil ya, jadi kita ke petty cash. Kita use account, terus ceknya nomor V122 tanggal 4 bulan 12 2020. Ini tuh jumlahnya sebesar 975.000. Lalu membonya itu pembayaran listrik dan telepon.
Di sini kita ganti jadi expense payable. Jadi kita ganti jadi expense payable, kita use account. Dan kita pastiin kalau out of balance-nya ini udah 0, berarti menandakan bahwa transaksi kita itu balance. Kita klik record. Selanjutnya kita close. Ke transaksi yang kelima, yaitu faktur penjualan. Kita klik sales, ke menu sales, terus ke enter sales. Terus di sini kita lihat bahwa dia itu kepada transkomputer. Terminnya kita ganti jadi M/30 ya. Kita klik ini in a given of day. Di sini itu kita ganti jadi 30. Kita klik OK. Selanjutnya invoice-nya itu nomor 121 invoice-nya. Terus iya, invoice-nya nomor salah deh, invoice-nya nomor F121. Lalu date-nya itu tanggal 6 bulan 12 2020. Di sini kita ganti layout-nya menjadi item, ke menu layout tadi, terus ke item kita klik OK. Di sini ship-nya itu kita masukin angkanya ship-nya, terus di sini kita klik 1230P. Terus di sini kita ganti price-nya jadi 18 juta. Terus di sini ada 7. Ini A60 PC. Kita ganti ini jadi 14 juta. Nah, kita pastiin kalau teks inklusifnya itu nggak dicentang ya. Lalu ininya salah, ininya jadi 18 juta. Ininya jadi 14 juta. Nah, lalu kita pastiin kalau dia ini di balance due-nya 286 juta, sama seperti jumlah yang ada di sini. Lalu kita klik record saja. Pastiin ininya teks inklusifnya nggak dicentang, lalu kita klik record saja. Selanjutnya kita close. Terus untuk transaksi yang ke-6, yaitu transaksi nota kredit, kita ke menu sales, terus kita ke enter sales. Nah, ini itu tentang customer-nya transkomputer. Kita ganti terminnya jadi terminnya jadi N30. Kita klik OK. Selanjutnya invoice-nya itu NK 12.1. Date-nya tanggal 7 bulan 12 2020. Ship-nya itu kita masukin di sini -2. Item number-nya itu 1230P. Price-nya kita ganti jadi 18 juta. Ininya itu jadi -1. Terus A60 PC. Kita ganti jadi ininya 14 juta. Lalu kita pastiin kalau balance dulunya ini 55 juta udah balance sama yang ini 55 juta. Selanjutnya kita klik record. Terus kita ke menu register. Di menu return and credit kita itu harus mengubah menu payment. Ini kita close dulu sebentar untuk
karena kita mau mengubah menu payment-nya. Kita ke inventory, selanjutnya ke item list. Di sini kita ganti sales-nya itu menjadi sales return. Kita ganti sales-nya menjadi sales return dua-duanya untuk kedua jenis barang ini. Kita ganti jadi sales return. Kita yes account, kita klik OK. Nah, lalu kita close. Terus ke menu yang tadi, menu return. Ke menu return and credit. Terus kita klik apply to sale. Kita ganti ID-nya itu, kita ganti ID sama date-nya jadi NK12-1. Terus date-nya jadi tanggal 7 bulan 12 2020. Kita pastiin kalau dia out of balance-nya itu 0 dan lalu kita klik record. Ini kita close. Ini kita close. Selanjutnya ke transaksi yang ke-7. Itu bukti pengeluaran kas. Kita langsung, ini bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Kita ke menu purchase. Karena dia pelunasan faktur ya, jadi kita ke menu purchase. Lalu ke pay bills. Selanjutnya ini itu untuk PT Makmur Jaya. PT Makmur Jaya, cek nomor, kita isi BKK 12/2, tanggal 9 bulan 12 2020. Jumlahnya sebesar 23.100.000. Nah, selanjutnya kita pastiin bahwa out of balance-nya itu udah 0, yang menandakan bahwa ini itu udah balance. Lalu selanjutnya kita klik record. Lalu kita close saja. Selanjutnya itu yang ke-8, itu transaksi faktur pembelian. Nah, kita membeli dari PT Lodan ya, kita ke menu purchase. Selanjutnya kita klik enter purchase. Di sini supplier kita klik PT Lodan. Terminnya kita ganti menjadi N/30 sesuai di soal. Kita ganti jadi N/30 nih ya. Terus purchase ordernya itu 14A. Tanggal 10 bulan 12 2020. Lalu layout-nya jangan lupa kita ganti jadi item. Terus teks inklusifnya itu pastikan jangan dicentang. Lalu kita ke bill, bill-nya itu kita masukin sebesar ini, sebesar yang ada di faktur pembelian ini. Kita isi 1230T. Price-nya itu kita masukin 16 juta ya, karena dia beli 16 juta. Terus selanjutnya ada nomor 10. A60 PC. Kita klik use item. Ini kita ganti jadi 12.500.000. Nah, kita pastikan kalau dia itu balance due-nya itu 331.100.000 itu sama dengan yang ada di sini. Lalu kita klik record. Kita klik no. Lalu kita close. Selanjutnya transaksi yang ke-8 yaitu bukti penerimaan kas. Itu sama kayak yang tadi, karena nerima uang jadi kita ke sales, terus receive payment. Kita pastiin kalau dia cash in bank, dia itu nerima uang dari Trans Komputer.
Terus kita masukin amount receipt-nya, kita menerima uang sebesar 231 juta. Payment method-nya kita ganti jadi cek. Terus dia itu tanggal ini ya BKN 12/2. Tanggal 12 bulan 12 2020. Nah, terus ini itu kita pastiin kalau out of balance-nya itu 0. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita close. Nah, yang lanjut ke transaksi yang 10, bukti transaksi yang ke-10 itu tentang nota kontan. Ya, kita ke menu sales, terus kita enter sales. Kita di sininya karena dia ini kan penjualan tunai. Jadi kita bikin baru ya. Kita klik new, terus kita bikin penjualan tunai. Kita klik OK. Sini kita masukin penjualan tunai. In terms-nya kita ganti jadi COD, karena di soal itu COD. Kita klik OK. Invoice-nya itu tanggal KN01. Terus dia itu tanggal 13 bulan 12 2020. Sheet-nya itu 7. Item number-nya itu 1230P. Price-nya kita ganti ya jadi 18 juta. Lalu ini tuh kita tap-tap aja. A60 PC. Salah. Ini kita ganti jadi 14.500.000. Nah, kita pastiin kalau dia itu sama, yaitu sebesar 266.200.000 ya. Kita pastiin kalau dia sama. Lalu kita klik record. Kita close. Terus selanjutnya kita buka transaksi jurnal yang tadi. Ya, kita cari di kita buka yang tadi, yang penjualan tunai ini. Ya, terus payment-nya itu kita ganti jadi, lalu kita klik payment, lalu diganti ininya itu jadi KN01, terus ininya itu jadi tanggal 13 bulan 12 2020. Selanjutnya itu lalu kita klik record. $266.200. Oh, kita isi amount receipt-nya itu jadi 266
200 tuh agak. Kita tap ini paymentnya kita ganti jadi lalu kita pastiin kalau out of balance-nya itu 0 karena untuk menandakan dia itu udah balance. Saya kita klik OK. Ini kita close. Selanjutnya untuk transaksi yang ke 11 itu ada faktur penjualan. Sama kayak tadi, kita ke menu sales, terus kita klik enter sales. Sayangnya di sini itu untuk Tekno Komputer. Di sini terminnya kita ganti jadi ini 2/10 N/30. Kita ganti diskon days 10 salah 10. Kita ganti jadi 10, balance due-nya itu kita ganti jadi 30, ini kita ganti jadi 2%. 2%, kita klik OK. Saya invoice-nya itu kita ganti jadi F12 sorry. Selanjutnya ini kita ganti jadi 18/12/2020. Ship-nya kita masukin angka sebesar yang ada di faktur ini. Terus price-nya kita ganti jadi 18.500.000. Ini 4. Ini A60 P, A60 PC. Kita ganti dia jadi 15 juta. Pastikan dia tax inklusifnya itu nggak dicentang dan balance due-nya itu sama seperti yang ada di sini, yaitu 188.100.000. Kita klik record. Selanjutnya kita close. Lalu kita buka transaksi selanjutnya, yaitu bukti pengeluaran kas. Sama kayak tadi, kita ke purchase, kita ke pay bills, suppliernya itu dibayarkan kepada PT Lodan. Cek nomor BKK 12/3 tanggal 19 bulan 12 2020. Jumlahnya itu sebesar 286 juta. Nah, lalu kita out of balance-nya itu pastikan dia itu 0 karena menandakan bahwa transaksi ini merupakan transaksi yang balance. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita close, kita ke transaksi yang ke nomor 13, yaitu voucher kas kecil. Seperti tadi, kita ke banking, terus kita ke spend money, kita masukin dia, ceknya itu nomor V12/3 tanggal 20 bulan 12 2020. Jumlahnya itu sebesar 800.000. Memonya itu pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Di ACCT-nya itu kita ganti jadi other operating expense. Lalu kita klik use account. Kita pastikan kalau out of balance-nya ini 0, menandakan bahwa transaksinya balance. Selanjutnya kita klik report. Lalu kita close. Dan transaksi yang ke-14 itu bukti pengeluaran kas. Kita ke menu banking, terus kita ke spend money. Selanjutnya itu kita masukkan bahwa dia itu bukti pengeluaran kasnya itu sebesar nomornya itu BKK
BKK 12 strip 4 tanggal 24 bulan 12 2020, jumlahnya itu sebesar 19 juta. Pastikan dia teks inklusifnya itu nggak dicentang. Terus di sini pembayaran angsuran bulanan. Lalu di sini ACCT-nya itu kita ganti menjadi ini, menjadi Bank Permata Loan. Kita masukin dia 16 juta. Lalu yang selanjutnya itu kita masukin dia jadi interest expense. Interest expense. Kita masukin 3 juta, lalu dia pastiin kalau dia itu di sini out of balance dan ininya itu cash in bank kita record. Oh ya, tadi kita ke transaction journal. All yang pengambilan uang untuk kepentingan pribadi, ini kita ganti, mohon maaf saya lupa, ini kita ganti jadi petty cash. Karena dia voucher kas kecil kan di sini. Kita ganti jadi petty cash, lalu kita klik OK. Lalu kita close. Selanjutnya untuk transaksi yang terakhir yaitu transaksi pengeluaran transaksi faktur, yaitu kita ke menu purchase. Selanjutnya kita ke enter purchase. Terus kita masukin dia suppliernya itu CV Setia Abadi. Terminnya kita ganti sesuai yang di soal yaitu N/30. N/30 di sini kita ganti jadi 30. Lalu purchase-nya itu dia itu purchase order-nya 34C. Saja kita ganti jadi tanggal 26 bulan 12 2020. Nah, kita masukin sebanyaknya itu sebanyak yang ada di sini. Kita tinggal masukin aja datanya. Harganya 16.400.000. Lalu ini 11 A60 PC. Kita ganti jadi 12.400.000. Lalu kita pastikan kalau dia ini di sininya di balance due-nya sama dengan yang ada di sini. Jumlah yang ada di sini, lalu kita klik record. Kita klik no. Saja kita close. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai mengentry bukti transaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.